Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, dalam sebuah hikayat berbahasa Arab dikisahkan ada seseorang yang bernama Jamil As-Saki. Jamil As-Saki ini adalah seorang pedagang minuman yang wadah minumannya itu terbuat dari tanah liat. Dia berjualan minuman, macam-macam minuman. Ada minuman jahe begitu, ada minuman rempah-rempah, ada minuman teh, ada minuman macam-macam minuman, mungkin juga kopi gitu. Ia berjualan minuman itu keliling pasar. Dan dia menjadi terkenal karena minuman yang ia jual itu enak rasanya, terus orangnya baik. Nah ini nilai plusnya, ia suka bercerita sesuatu hal yang lucu-lucu. Jadi orang-orang itu suka beli minuman itu sambil mendengarkan ia cerita yang lucu-lucu gitu. Suatu hari keahlian dia di dalam berjualan minuman itu terdengar oleh seorang raja. Raja ini lalu mengutus ajudannya untuk menemui Jamil As-Saki di pasar. Lalu dipanggillah Jamil As-Saki ke kerajaan. Sang raja lalu berkata kepada Jamil, "Wahai Jamil, bagaimana kalau mulai besok kamu tidak perlu jualan minuman di pasar, berkeliling di pasar, tidak perlu. Tapi aku minta kamu kamu membuat minuman di sini di kerajaan untuk melayani tamu-tamuku. Nah, di samping melayani tamu-tamuku, setelah kamu nanti membuat minuman, kamu duduk di dekatku, kamu bercerita yang lucu-lucu yang sebagaimana kamu ceritakan di pasar itu. Bagaimana, setuju? Baik, siap Tuan Raja." Senang sekali ya, senang sekali karena menjadi pembuat minuman di kerajaan. Lalu ia pulang bercerita kepada istrinya. Istrinya senang sekali suaminya diangkat oleh kerajaan menjadi pembuat minuman di sana spesial untuk para tamu. Maka besoknya pagi-pagi ia berangkat ke kerajaan menunaikan tugasnya. Ternyata di sana sudah banyak tamu dan dia membuat minuman itu. Para tamu senang sekali. Minumannya enak. Lalu setelah tugasnya selesai membuat minuman, ia dipanggil oleh sang raja duduk di dekatnya, lalu bercerita yang lucu-lucu. Hari itu berjalan dengan sukses. Lalu besoknya lagi, dia menjadi pembuat minuman di kerajaan. Raja senang dengan adanya Jamil As-Saki di situ. Tamu-tamunya senang, dia juga senang mendapatkan cerita yang lucu-lucu dari Jamil As-Saki. Ternyata kehadiran Jamil As-Saki yang akhirnya membuat raja senang dan hubungan raja dengan Jamil As-Saki semakin dekat itu membuat ajudannya tidak suka. Istilahnya ya dengki begitu, iri gitu. Iri. Ya akhirnya dia menjadi benci, nggak suka dengan Jamil As-Saki. Maka suatu hari ketika Jamil As-Saki pulang dari kerajaan sore hari, ia ditututi oleh ajudan sang raja ini. Di dekat Jamil As-Saki, ajudan itu berkata begini, "Jamil, ini mohon maaf ini. Ada apa? Sesungguhnya Tuan Raja itu merasa risih. Merasa risih apa? Merasa risih dengan bau mulutmu itu." "Oh iya? Lalu bagaimana ini caranya supaya raja tidak merasa risih?" "Caranya besok kamu datang ke kerajaan dengan menutupi mulutmu itu dengan kain." Kalau zaman sekarang ya istilahnya menutupi mulutnya dengan masker gitu. Maka besoknya Jamil As-Saki berangkat menunaikan tugas, mulutnya sudah ditutupi dengan kain. Sampai di kerajaan, masuk ke
ruang tamu begitu, membuat minuman. Raja melihat, raja kaget. Ini ada apa ini? Jamil As-Saki nggak seperti biasanya mulutnya ditutupi dengan kain. Tapi dia tidak sempat bertanya. Besoknya begitu lagi. Besoknya begitu lagi. Berhari-hari Jamil As-Saki akhirnya melayani tamu-tamu itu dengan mulutnya ditutupi kain. Lalu raja bertanya sama ajudannya, itu Jamil As-Saki kenapa itu? Kok sekarang mulutnya ditutupi dengan kain? Mohon maaf raja, saya nggak berani menjawab. Duh, enggak apa-apa. Kenapa? Kalau saya jawab sejujurnya, saya nggak dipenggalkan kepala saya. Oh enggak. Jawab sejujurnya. Itu Jamil As-Saki merasa risih dengan mohon maaf bau mulut Tuan Raja. Kaget. Tuan Raja kaget. Ia dianggap oleh Jamil As-Saki bau mulutnya berbau, dia kaget. Marah dia. Marah. Akhirnya setelah Jamil As-Saki pulang, dia cerita kepada istrinya. Jamil As-Saki ternyata orangnya begitu. Menganggap mulutku berbau sehingga mulut dia ditutupi dengan kain. Dengan hidungnya itu ditutupi dengan kain. Istrinya lalu berkata kepada suaminya, siapa yang berkata tentang kejelekan yang ada pada dirimu padahal nggak jelek, dia berhak mendapatkan kuman. Lalu sang raja mengangguk-ngangguk. Ya, memang Jamil As-Saki berhak mendapatkan hukuman. Besoknya ketika Jamil As-Saki datang lagi, tetap dengan menutup mulut dan hidungnya dengan kain. Setelah melayani tamu-tamu, ketika akan pulang, Jamil As-Saki diberi upah oleh sang raja, tapi ini plus. Biasanya diberi upah, ketika pulang ini plus, diberi buket bunga. Nah, setangkai bunga begitu di dalam buket begitu. Ini hadiah untukku, ini hadiah dariku untukmu katanya. Senang sekali Jamil As-Saki. Terima kasih Tuan Raja, terima kasih. Lalu dia dengan riang hati keluar dari kerajaan, mau pulang ke rumah. Membawa upahnya seperti biasanya plus sebuket bunga hadiah dari Tuan Raja. Sekeluar dari kerajaan itu, tiba-tiba ajudan dari Tuan Raja itu menyusulnya. Wahai Jamil. Oh ada apa Tuan? Itu kamu membawa apa itu? Ini hadiah dari Tuan Raja. Gitu. Ini hadiah dari Tuan Raja. Oh, sesungguhnya yang lebih berhak mendapat hadiah itu bukan kamu, tapi aku. Sini untukku. Buket bunga itu direbut oleh ajudan itu. Lalu Jamil As-Saki pulang. Lalu ajudannya juga berjalan keluar dari kerajaan. Tidak jauh dari kerajaan itu, ketika ajudannya berjalan, tiba-tiba dia didekati algojo kerajaan. Tanpa banyak tanya, ajudannya itu diseret menepi, lalu ditebas lehernya. Hari berganti esok pagi dan Jamil As-Saki hadir lagi di kerajaan seperti biasanya. Tuan Raja kaget. Kenapa kaget? Karena hari sebelumnya dia sudah bilang dengan algojonya, besok atau nanti sore, siapa saja yang keluar dari kerajaan dengan membawa buket bunga, tebas saja lehernya. Loh ini kok Jamil As-Saki masih hadir di sini? Ia kira dia sudah ditebas lehernya oleh algojo. Jamil mendekat ke sini. Ada apa Tuan Raja? Bagaimana dengan hadiah bunga yang kemarin aku kasih? Terima kasih Tuan Raja, saya senang sekali. Saya bawa pulang ke rumah. Tapi di luar bunga itu direbut oleh ajudan Tuan Raja. Katanya ia lebih berhak. Sang Raja termangguk-mangguk. Begitu ya. Sekarang saya tanya,
Kenapa engkau memakai penutup kain untuk menutupi mulut dan hidungmu itu? Kenapa? Maaf Tuan Raja, ajudan itu pernah bercerita kepada saya bahwa Tuan Raja itu risih dengan bau mulut saya. Berarti benar. Ajudan itu lebih berhak untuk mendapatkan bunga itu. Terima kasih, terima kasih. Akhirnya ajudan yang si pembenci itu tidak suka dengan kehidupan penjual minuman, yakni Jamil Asaki yang berubah menjadi baik. Dia benci, dia tidak suka, dia berhak mendapatkan apa yang menjadi kelakuannya itu. Dan Jamil Asaki karena dia orangnya baik, tulus, dia berhak mendapatkan kebaikan selanjutnya dari kehidupan. Termasuk menjadi yang membuat minuman di kerajaan untuk para tamu Tuan Raja. Hidupnya semakin baik. Sahabat dimanapun berada, kalau kita berbuat baik, tulus, insya Allah kebaikan akan berpihak kepada kita. Allah itu tidak zalim. Orang yang berbuat baik, in ahsantum li anfusikum, tahu Allah. Kalau kita berbuat baik, kebaikan untuk kita, kebaikan itu untuk kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita berbuat buruk, pembenci, ya ketidakbaikan itu akan berbalik kepada orang yang tidak baik itu. Semoga ini menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang selalu beruntung, yang selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.